Nah, kita harus memaknai sendiri bahwasanya itikaf ini apa aja gitu. Adapun gitu, apapun bentuk mengingat Allah dan menambah keimanan kita disebut zikir. Kita juga punya peluang untuk mendapatkan keistimewaan itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official? Semoga hari ini kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini kita sudah menginjak puasa yang ke-23 ya Ustadz ya. Dan sebentar lagi kita akan menuju di hari kemenangan. Secara pribadi ada bahagianya dan juga ada sedihnya. Bahagianya kita akan merayakan hari kemenangan, dan sedihnya kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Karena apa Ustadz nih? Karena belum sempurnanya saya menjamu bulan Ramadan ini. Oke, tidak panjang lebar. Saya seperti biasa akan menemani santap sahur pemirsa setia semua di acara ngobrol bareng di bulan Ramadan. Tentunya akan ditemani oleh saya, Kang Wawan Gunawan, dan Ustadz Imron Rosadi. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya Ustadz? Lancar? Alhamdulillah. Udah ke hari ke-23 ya Ustadz ya. Untuk tema kali ini saya akan bertanya ke Ustadz tentang pentingnya iktikaf di 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan. Untuk umat muslim itu seperti apa Ustadz? Mungkin ada yang awam atau ada yang tidak tahu, dan apa aja sih sebenarnya amalan-amalannya yang harus dilakukan di iktikaf itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentang itikaf ya. Ya, tentang itikaf. Ya, adapun hadis tentang riwayat itikaf ini cukup banyak ya. Bahkan ulama pun banyak dengan ikhtilafnya, dengan perbedaan tentang memaknai kata itikaf ini atau tentang itikaf ini. Ya, adapun kita keluarkan hadis menurut Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah itu senantiasa dalam 10 hari ya sebelum berakhirnya bulan Ramadan beritikaf. Nah gitu. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari ya menurut riwayat Aisyah bahwasanya Rasulullah ini ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan senantiasa melakukan itikaf. Begitu pula menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ya menurut Abu Hurairah gitu. Bahkan menurut Abu Hurairah dalam riwayatnya dikatakan sebelum Rasulullah wafat. Rasulullah kan wafatnya di bulan Ramadan. 20 hari sebelum Rasulullah wafat itu 20 hari udah mulai itikaf gitu. Nah, terus kita pertanyaannya apa sih artinya itikaf itu kan gitu. Itikaf sendiri artinya mendiami. Ya. Mendiami. Iya, mendiami apa bedanya di masjid. dengan berdiam? Berdiam tuh nggak ngapa-ngapain. Kalau antum diem di masjid diem aja itu sambet ya. Artinya gitu. Di sini artinya mendiami itu penuh dengan kegiatan ya. Nah, kita harus memaknai sendiri bahwasanya itikaf ini apa aja gitu. Adapun amalan-amalannya tidak spesifik Rasulullah berkata atau menganjurkan. Yang pasti Rasulullah senantiasa berzikir kepada Allah. Kita harus tahu zikir itu apa. Mengingat Allah. Nah, berzikir itu artinya mengingat Allah dan menambah keimanan kita. Itu disebut zikir. Adapun antum mengingat Allah aja tapi keimanan tidak bertambah, ya, itu bukan berzikir. Iya. Dan baca Al-Quran pun dalam Al-Quran dikatakan zikir, sholat dikatakan zikir, puasa antum disebut zikir, ya mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah gitu ya. Dan seterusnya itu disebut zikir gitu. Apapun bentuk mengingat Allah dan menambah keimanan kita disebut zikir. Dan itu salah satu tujuan itikaf. Nah, jadi kalau itikaf itu dilakukan boleh di rumah atau di masjid? Nah, adapun itikaf sendiri dianjurkan, disunnahkan di masjid. Rasulullah itu 10 hari ya, yang seringnya 10 hari. Kecuali di sebelum wafat beliau ya sallallahu alaihi wasallam itu 20 hari. Itu biasanya 10 hari itu udah bawa pakaian sampai sholat Id ditunaikan. Oh, jadi gitu. Itikaf itu 10 hari. Iya, adapun kita kalau mau ngikut sunnah Rasulullah, kita benar-benar di masjid melakukan segala macam bentuk aktivitas kebaikannya itu di masjid.
Ya, dari pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam itu. Nah, adapun menurut Imam Nawawi ya, dalam kitab At-Tibyan itu dikatakan seseorang itu bisa dikatakan itikaf walaupun dia datang ke masjid, artinya nongkrong-nongkrong. Dalam bukan nongkrongnya bergibah, bukan, maksudnya berzikir ya, tadarus gitu di dalam masjid walaupun Ngobrolin tentang Islam. iya, perkara Islam, ngaji, tholabul ilmi gitu ya, bikin majelis ilmu di sana. Itu pun disebut itikaf. Balik lagi karena niatnya gitu. Dan bukan berarti harus dilafazkan juga, adapun melafazkan kan bagian dari penekanan niat. Antum datang dari rumah niat itikaf aja, maksudnya di masjid, itu udah dikatakan itikaf gitu. Kalau misalkan di rumah itu diperbolehkan apa gimana? Dianjurkannya di masjid. Tapi boleh di rumah, misalkan sakit nih. Kalau di rumah bukan termasuk itikaf. Nah, tapi sunnahnya di masjid gitu. Jadi untuk pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official, jadi itikaf itu mendiami, bukan berdiam diri gitu. Jadi kita mendiami, bukan berdiam diri. Artinya apapun yang dilakukan di masjid ya intinya mengingat Allah. Itulah yang disebut itikaf mungkin ya Ustaz. Iya, pokoknya banyak ikhtilaf lah dari para ulama. Artinya dalam kategori itikaf ini, seperti tadi Imam Nawawi itu sangat memudahkan dengan kita datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid sambil niat itikaf, itu dikatakan itikaf. Ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya belum dikatakan itikaf yang seperti itu, maka lebih dianjurkan lagi malam harinya, misal selesai antum pulang kerja nih, pada maghrib misalnya, itu udah mulai tuh sampai pagi bisa, itu baru dikatakan itikaf. Artinya banyak ya ikhtilaf di sana. Tapi kalau kita merujuk pada Rasulullah, disebut itikaf itu dari 10 hari full gitu. Siang, iya. sore, malam Nah, itu di masjid. adapun ulama-ulama ini fungsinya memudahkan kita karena kita udah tidak lagi berada di zaman seperti Nabi. Iya. Artinya kita juga punya peluang untuk mendapatkan keistimewaan itikaf. Dan ingat, harus digarisbawahi bahwasanya itikaf ini tujuannya ya untuk apa dulu? Nah, pertama untuk lidzikrillah, untuk berzikir kepada Allah, artinya mengingat Allah dan menambah keimanan kita. Adapun antum itikaf di masjid tapi nggak mengingat Allah, yang antum sesali adalah hutang-hutang antum misalnya kan gitu, ya itu bermasalah artinya gitu. Masalah-masalah pribadi. Nah, ya lebih baik ya itu, artinya muhasabah diri, artinya memperbaiki diri gitu, menambah amalan-amalan yang biasanya di bulan lain atau di hari-hari lain tidak dikerjakan, kalau bisa di situ didouble gitu. Dan mudah-mudahan balik lagi rahmat Allah datang kepada kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi fungsinya itikaf itu kan kalau di secara digaris besarkan kan di bulan Ramadan. Nah, selain di bulan Ramadan tuh itikaf itu ada apa enggak sih? Jadi sama, itikaf. Cuma kalau buat dianjurkan ya itu dari 10 hari di bulan Ramadan. Adapun antum datang ke masjid dengan niat itikaf pun itu dikatakan itikaf. Tapi kebanyakan orang yang berpendapat juga kalau misalkan itikaf itu kan kita intinya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebenarnya pengertiannya ke situ apa ke gimana tuh? Nah, iya karena karena kan kalau menurut saya kan malam Lailatul Qadar kan berkaitan dengan itikaf itu. Nah, ya salah satunya itu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Artinya gini, semua muslimin itu berpeluang, sangat berpeluang. Ya, sangat berpeluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Adapun menurut orang-orang yang telah mendapatkan, katakanlah seperti Imam Nawawi, ya beliau melihat cahaya dan segala macam bentuknya, mungkin iya dengan cara itu. Tapi nggak berlaku untuk semuanya. Artinya malam Lailatul Qadar ini Allah sematkan kepada hamba-hambanya yang Allah ridhoi, itu dengan cara yang berbeda-beda. Kayak gitu. Salah satunya dengan cara Imam Nawawi bahwasanya dia melihat cahaya gitu. Yang pasti ya dari keseluruhan nih ya, akumulasi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu pasti orang ini bertambah kesolehannya. Ketika selesai Ramadan itu bertambah semangat dalam beribadah, ya dalam beramal soleh. Artinya dia berubah secara signifikan. Dan kita tahu bahwasanya mudah-mudahan kita termasuk gitu. Ketika antum merasakan itu berarti Allah meridhoi kita dapat Lailatul Qadar. Gampangnya seperti itu. Allah a'lam bishawab. Jadi untuk pemirsa setia semua, apapun cerita itu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti Imam apa namanya tadi? Nawawi apa segala macam. Yang terpenting kita harus meningkatkan keimanan kita dan keislaman kita untuk berzikir mengingat Allah tentunya ya Ustaz. Baik Ustaz, misalkan kita
ada yang merasa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dirasa apa emang seperti apa sih Ustaz sebenarnya? Nah, dalam hati atau dalam rasa itu pasti terasa. Ya, insya Allah bakal terasa. Karena orang-orang terdahulu pun yang mendapatkan malam Lailatul Qadar pasti merasakan. Ya, yang pasti gini, ketika antum mendapatkan Lailatul Qadar itu, antum merasa diri antum akan lebih taat sama Allah. Pertama itu, ya, apapun yang dikerjakan karena Allah. Ya, maka ada nih sebagian orang yang merasa dirinya dapat Lailatul Qadar, gitu, melihat cahaya seperti sebagaimana Imam Nawawi gitu. Tapi ternyata selesai bulan Ramadan malah maksiat, sholatnya udah makin jarang. Nah, ini yang bermasalah, merasa dirinya dapat Lailatul Qadar lalu disebarkan itu. Tapi malah melemah malah melemah dari segi amalan solehnya. Artinya gini, ketika antum merasa atau mendapatkan hal itu udah cukup urusan antum dengan Allah. Jadi kita yang merasakan dan Allah. Bukan untuk dibeberkan saya dapat malam Lailatul Qadar. Misalkan bercerita ke orang, saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, saya melihat cahaya. Enggak ada manfaatnya. Ya. Ternyata dia yang dilihat cahaya flash aja kan gitu. Ya, artinya boleh jadi memang dengan adanya cahaya datang ke kita, tapi nggak berlaku untuk semuanya. Itu para ulama-ulama aja gitu. Maksudnya sebagian contohnya ada yang ada yang seperti itu. Mungkin untuk kalangan seperti kita, mungkin yang lain mungkin dapat malam Lailatul Qadar. Artinya secara menyeluruh sepakat bahwasanya orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini pasti secara signifikan ibadahnya bertambah, kerajinannya beribadah kepada Allah tentu makin bertambah gitu. Semakin taat sama Allah. Kurangin maksiat gitu. Ya, jadi Allah kasih nikmat dalam dia menjalankan ibadah dan Allah berikan ketidaksenangan diri ketika dia mengerjakan maksiat. Artinya itu. Dan itu baru dikatakan orang-orang yang mendapat malam Lailatul Qadar. Dan ingat, semua muslimin punya potensi tanpa terkecuali. Jadi saya mau berbalik lagi masalah ke iktikaf gitu ya Ustaz ya. Mungkin masih banyak sih pertanyaan yang di benak saya nih karena kan saya awam juga nih. Tahunya iktikaf juga dari tulisan saja sebenarnya, saya melakukan juga belum gitu. Baru mulailah saya ikut iktikaf itu seperti apa gitu. Jadi iktikaf itu misalkan ini kan saya kan awam nih, amalannya yang terpenting gitu, yang mudah lah intinya gitu ya. Apa aja sih Ustadz untuk kaum milenial mungkin yang belum tahu iktikaf, apa aja sih yang harus dilakukannya gitu maksudnya Ustadz? Iya. Adapun amalan-amalan yang dianjurkan Rasulullah itu nggak signifikan harus antum begini, tapi kalau ulama ya ada yang berpendapat bahwasanya sholatnya antum harus diperbanyak, atau baca tadarusnya antum, baca Al-Qur'annya diperbanyak. Terus antum berzikir, artinya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah diperbanyak, atau bersalawat kepada Rasulullah ya itu diperbanyak. Artinya apapun yang antum bisa lakukan ibadah itu di iktikaf untuk kerjakan. Misalkan kita taunya satu surat doang, misalkan surat Al-Ikhlas doang gitu kan, terkadang kan ya mungkin ini bukan pemirsa setia semua ya, mungkin ada seseorang misalkan saya cuma bisa Al-Ikhlas doang. Nggak masalah. Gitu, Boleh jadi itu sebab Allah memberikan malam terbaik, ya, amalan terbaik dan rahmat terbaik untuknya gitu. Artinya nggak ada batasan antum harus bisa apa. Kerjakan yang antum bisa dan antum tahu Allah ridho kepada antum. Ternyata obrolan masalah iktikaf ini seru ya Ustaz ya. Khususnya buat saya pribadi gitu, karena ya seperti yang saya tadi bilang, saya baru tahu iktikaf itu dari tulisan iktikaf gitu. Iktikaf itu yang saya tahu ya berdiam diri gitu, namanya iktikaf. Ternyata bukan berdiam diri, ternyata mendiami sambil kita intinya berzikir Allah ya, berzikir mengingat Allah gitu. Terima kasih Ustadz untuk ngobrol-ngobrolnya mengenai iktikaf dan sedikit kita membahas masalah malam Lailatul Qadar. Apapun cerita ini untuk pemirsa setia semua ya, apapun cerita itu tentang iktikaf malam Lailatul Qadar, yang terpenting kita harus lebih meningkatkan keimanan kita dan keislaman kita kepada Allah. Intinya kita harus mengingat Allah. Jika ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar ya. Sekedar informasi juga, nanti di season terakhir mungkin kita akan buka di acara ngobrol spesial. Tentunya di acara ngobrol spesial ini kita akan mengulas beberapa pertanyaan dari kolom komentar tentunya Ustadz. Jadi kita mereview ulang apa namanya itu Ustadz ya. Membahas kembali tentang Ramadan yang kita bahas. Nanti kita akan bahas lagi di ngobrol spesial Ramadan. Mungkin nantilah setelah akhir ini kita akan cari-cari dulu di
pilih-pilih dulu nih komentar-komentarnya di apa namanya disortir dulu ya. Saya Kang Wawan Gunawan dan Ustadz Imran Rosadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.